Salam saudaraku sekalian, senang bertemu kembali dengan saudaraku semua di channel Jalin Kasih ini bersama saya Carlonta Nainggolan. Nah, kalau minggu lalu kita belajar prinsip belajar nubuatan, maka kali ini kita akan belajar nubuatannya. Tapi sebagaimana biasa, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Tuhan kami Bapa yang baik, Bapa pencipta alam semesta. Tuhan telah menyediakan bagi kami jalan kehidupan ya Bapa. Dan kami ingin belajar jalan itu ya Tuhan melalui nubuatan-Mu. Sertailah kami Tuhan, diamlah di dalam hati, jiwa dan pikiran kami bersama Roh-Mu ya Bapa. Sehingga pelajaran kami kali ini boleh sungguh-sungguh membawa kami lebih dekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, mari kita mulai pelajaran kita. Nah, pelajaran kita kali ini saya beri judul, Siapakah Binatang di dalam Daniel 7. Jadi di Daniel 7 nanti kita akan belajar ada 4 binatang dan tanduk kecil dan kita akan pelajari semuanya. Nah, ayat inti kita untuk episode kali ini tertulis di dalam Daniel 7 ayat 2 sampai 3. Tertulis seperti ini. Berkatalah Daniel demikian. Pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar dan 4 binatang besar naik dari laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Nah, mari kita perhatikan ya saudaraku, Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Daniel kita sudah mulai diperkenalkan dengan lambang binatang. Karena memang Daniel dipenuhi dengan nubuatan yang penuh simbolik. Seperti kita sudah belajar, salah satu cara Tuhan menyampaikan nubuatannya adalah dengan menggunakan simbol-simbol. Nah, kita tahu bahwa tanda binatang atau binatang itu banyak digunakan untuk nubuatan-nubuatan akhir zaman. Jadi sekarang kita sudah memulai masuk ke pembelajaran nubuatan akhir zaman. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, mari kita bersemangat. Mari kita bangunkan kerinduan kita untuk belajar firman Tuhan sehingga kita hari demi hari lebih dekat kepadanya. Tuhan memberikan nubuatan itu secara bertahap. Ya, nanti akan kita lihat bagaimana tahapan-tahapan Tuhan itu. Oleh karena itu, ketika kita belajar nubuatan, kita pun akan belajar secara bertahap. Ya, tapi ingat, kita tetap harus menempatkan diri kita sebagai anak kecil yang belum tahu apa-apa. Sehingga roh Tuhan itu akan mengisi hati, jiwa, dan pikiran kita dengan hikmatnya. Ya. Karena kitab Daniel itu penuh simbolik, maka saya akan menyajikan nanti arti simbol-simbol itu supaya kita bisa melihat, ya. Jadi simbol-simbol yang kita akan temukan di dalam kitab Daniel itu ada disajikan di monitor kita, di layar kita, dan saudara-saudaraku sekalian boleh lihat. Nah, seperti saudaraku lihat di sini, saya menuliskan simbol angin dalam Daniel 7 ayat 2. Tapi bukan berarti bahwa angin itu, simbol angin hanya berlaku di Daniel 7 maksud saya. Itu akan konsisten selama kita belajar nubuatan, ya. Konsisten makna dari simbol itu. Nah, seperti boleh kita lihat Daniel 7 ayat 2, itu angin bisa diartikan sebagai peristiwa yang mengguncangkan. Boleh juga diartikan sebagai peperangan ketika kita belajar nubuatan. Dan kadang-kadang angin itu diartikan juga sebagai amarah Tuhan. Nah, itu tertulis di ayat-ayat. Saya tidak akan membaca semuanya ayat itu karena akan lebih baik kalau
saudaraku sekalian, Bapak Ibu dan anak-anak Ibu membacanya sendiri sehingga punya waktu untuk merenungkannya. Nah, laut atau air itu melambangkan rakyat banyak, bangsa-bangsa, dan kaum dan bahasa. Tertulis di dalam Wahyu nanti Wahyu 17 ayat 15. Kita juga akan dikenalkan dengan lambang binatang. Nah, binatang itu selalu diterjemahkan dalam nubuatan raja, kerajaan, atau negara. Demikian juga tanduk kecil. Itu memiliki arti yang sama. Kemudian kita akan bertemu dengan istilah kepala. Kepala itu juga bisa memiliki arti raja, kerajaan, negara, tapi juga bisa memiliki arti gunung, ya. Nah, kita juga akan melihat nanti simbol sayap, ya. Sayap itu melambangkan kecepatan, ya. Kemudian kita juga akan bertemu dengan satu simbol yang disebut dengan satu masa atau satu hari. Nah, dalam nubuatan satu masa atau satu hari itu diartikan dengan 1 tahun. Di mana masing-masing itu tertulis ada di halaman yang disajikan ini. Oke, nah kalau begitu kita sudah kenal dengan simbol dan arti-artinya, maka kita mulailah pelajaran kita. Nah, karena Daniel ini agak luas ya, namanya juga satu pasal Daniel 7 ya. Jadi saya membagi pelajaran kita dalam Daniel 7 ini menjadi 4 bagian. Yang pertama yang akan kita pelajari pada episode ini diberi judul siapakah binatang dalam kitab Daniel 7. Dan itu sejajar dengan Daniel 2 ayat 38 dengan 40. Nah, nanti bagian keduanya kita belajar siapakah tanduk kecil di dalam Daniel 7. Baru habis itu kita belajar masa kegelapan rohani, dark ages. Dan saya pikir kita semua pernah mendengar itu ya. Nah, baru yang terakhir tentang penghakiman yang dituliskan di dalam kitab Daniel bagi umat Tuhan dan juga atas tanduk kecil dan pengikut-pengikutnya, atau boleh kita sebut orang-orang fasik. Nah, sebelum kita memasuki kitab Daniel 7, saya ingin kita kilas balik dulu ke belakang sebentar pelajaran yang sudah kita dapatkan dalam kitab Daniel 2. Mengapa kita perlu kilas balik? Karena apa pelajaran tentang raja-raja di dalam kitab Daniel 2 muncul kembali di dalam Daniel 7 dalam kesejajaran kedudukan, tapi dalam penjelasan yang lebih detail. Itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa Tuhan memberikan nubuatan itu secara bertahap. Mari kita lihat apa yang disajikan di layar. Dalam kitab Daniel 2 kita sudah belajar. Emas itu melambangkan Babylon, perak itu Medo Persia, tembaga itu Yunani, kemudian besi itu kerajaan Roma. Kemudian kerajaan Roma ini pecah menjadi negara-negara yang dilambangkan dengan 10 jari. Itulah negara-negara Eropa. Tapi kita juga sudah belajar bahwa nanti di akhir zaman semua negara-negara ini, semua penguasa-penguasa kerajaan-kerajaan di dunia ini akan dihapuskan oleh Tuhan dan kerajaan kekal Tuhan akan menjadi bagian kita. Oke, kalau begitu kita mulai dari Daniel 7 ayat 1. Nah, tertulis seperti ini ya. Pada tahun pertama pemerintahan Belsasar Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya, lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Nah, kita mungkin perlu tahu siapa itu Belsasar. Belsasar adalah Raja Babylon yang terakhir dan dia adalah anak Nebukadnezar. Nah, jadi pada zaman pemerintahan Belsasar disitulah Daniel bermimpi. Ya, ayat 2 tertulis seperti ini. Berkatalah Daniel demikian. Kita baca Daniel 7 ayat 4. Tertulis seperti ini. Yang pertama
rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Dan aku terus melihatnya sampai sayapnya itu tercabut. Dan ia, binatang itu, terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Nah, mari kita pelajari apa makna dari setiap kalimat ini. Tadi di Daniel 2 kita sudah belajar bahwa Babylon itu dilambangkan dengan emas. Nah, di sini dia dilambangkan dengan singa. Nah, singa itu adalah raja hutan yang paling kuat di hutan. Yang paling tinggi kelasnya. Sama seperti emas itu adalah logam yang paling mulia, yang paling tinggi nilainya. Jadi Babylon itu berada di urutan yang pertama. Nah, perlu kita ketahui, seperti saya katakan tadi, bahwa singa adalah lambang kerajaan Babylon. Nah, cuma Tuhan sudah bernubuat bahwa Babel ini akan menjadi tanah tandus dan tanpa penduduk. Nah, itulah sebabnya lambang singa itu tidak lagi milik Babylon, tapi sudah dipakai oleh Singapura sebagai tanda lambang negaranya sekarang ini. Nah, kemudian bagaimana kita tahu bahwa memang singa itu adalah Babylon? Kita bisa melihat kembali kepada sejarah bahwa bangsa Israel itu diusir atau direbut oleh Babylon pada masa kerajaan Nebukadnezar. Dan itu kita bisa baca di dalam Yeremia 50 ayat 17, di sana disebut bahwa Israel dihalaukan oleh singa-singa. Dan singa adalah lambang negara Babylon pada masa itu. Kemudian kalimat kedua dikatakan, binatang ini mempunyai sayap burung Raja Wali. Nah, jadi di sini ada dua sebenarnya ya. Sayap kita tahu itu adalah kecepatan, ya, bahwa sayap itu bisa membuat perjalanan menjadi lebih cepat. Nah, kalau disebut sayap burung Raja Wali, berarti Babylon memiliki kekuatan yang sangat kuat, ya, sama seperti sayap burung Raja Wali, dan itu dia tunjukkan dari kecepatannya memperluas wilayahnya, menyerang bangsa-bangsa, ya. Namun demikian, ketika Daniel terus melihat, dia melihat akhirnya sayap ini tercabut. Ya, disebutkan di sana, dan aku terus melihatnya sampai sayap itu tercabut. Nah, kalau sayap itu tercabut, maka kekuatannya juga sebagai burung Raja Wali sudah tidak ada lagi. Apalagi kecepatannya untuk menyerang bangsa. Jadi ketika sayap itu tercabut, di sanalah terjadi kejatuhan Babel. Ya, nah. Kemudian disebutkan juga tadi, dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia, dan kepadanya diberi hati manusia. Nah, ciri-ciri yang dituliskan di dalam Daniel 7 ayat 4 ini mengingatkan kita kembali kepada Raja Nebukadnezar yang karena kesombongannya dia dihukum Tuhan menjadi seperti hewan. Nanti boleh dibaca lengkap cerita Raja Nebukadnezar tentang penghukuman yang diserahkan sama dia itu oleh Tuhan pada Daniel 4. Jadi selama 7 tahun karena kesombongan Daniel yang membanggakan, bukankah ini kerajaanku yang sangat besar yang telah kubangun? Nah, ketika dia mengucapkan itu, Tuhan menghukum dia dan membuat dia sama perilakunya seperti hewan selama 7 tahun. Setelah 7 tahun itu, nah masa penghukuman dia sudah selesai, maka ketika dia memandang ke atas, dia kembali menjadi waras seperti manusia biasa. Nah, itulah yang disebut dengan dia ditegakkan pada dua kaki seperti manusia dan kepadanya diberi hati manusia. Nah, itulah maknanya. Dan jadi gambaran yang dihubung-hubungkan dengan Raja Nebukadnezar
kerajaan Babel, jelas kita tidak memiliki keraguan bahwa singa yang dilambangkan dalam Daniel 7 ayat 4 itu adalah Babylon. Nah, kemudian binatang yang kedua. Nah, kita baca dalam Daniel 7 ayat 5. Dan tampak ada seekor binatang lain yang kedua. Rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah. 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, makanlah daging banyak-banyak. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu ya. Rupanya seperti beruang. Kalau kita bandingkan dengan Babylon yang singa, beruang itu di bawahnya, ya kan? Kalau kita bandingkan juga dengan emas Babylon, nah kerajaan ini adalah kerajaan Medo-Persia yang hanya terdiri dari perak, ya. Jadi bisa kita akui bahwa memang kerajaan Medo-Persia itu lebih rendah daripada kerajaan Babylon. Dan kemudian juga kita bisa lihat fakta sejarahnya, memang Medo-Persia wilayah kerajaannya lebih luas, tapi ia tidak lebih kaya dari Babylon. Karena dia dilambangkan memang seperti perak. Kekayaannya di bawah kekayaan kerajaan Babylon, ya. Kemudian dikatakan ia berdiri pada sisinya yang sebelah. Nah, kita tahu bahwa namanya saja sudah Medo-Persia atau Media Persia. Jadi sebenarnya ada 2 bangsa yang mengalahkan Babylon itu. Tapi kerajaan Media atau yang disebut kadang-kadang Medo itu tidak mempunyai peran yang dominan di dalam menjalankan kerajaan ini. Tapi didominasi oleh Persia. Nah, itu sebab dikatakan dia berdiri di sisinya yang sebelah. Karena memang kerajaan Medo-Persia itu disupport oleh Persia. Kerajaan Media hampir tidak punya peran. Nah, selanjutnya dikatakan 3 tulang rusuk masih ada di mulutnya di antara giginya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana Medo-Persia bisa mengalahkan 3 kerajaan. Selain Babylon, Medo-Persia juga mengalahkan Mesir dan Lydia. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, makanlah daging banyak-banyak. Nah, jadi kepada Medo-Persia diizinkan untuk memperluas wilayahnya dengan mengalahkan bangsa-bangsa. Oke, kita lanjutkan binatang yang ketiga, Daniel 7 ayat 6. Ya. Tertulis begini, kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain. Rupanya seperti macan tutul, ada 4 sayap di punggungnya, lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Nah, mari kembali kita pelajari apa arti tiap ciri daripada binatang yang ketiga ini. Kita tahu binatang yang ketiga itu pastilah Yunani, karena Babylon, Medo-Persia, Yunani, ya. Binatang yang ketiga ini katanya rupanya seperti macan tutul. Apa yang unik dari macan tutul? Kita boleh baca Yeremia 13 ayat 23. Bahwa macan tutul tidak mungkin bisa mengubah belangnya. Jadi nanti kita akan pelajari di Wahyu ada satu kerajaan yang dari semula berbuat jahat akan tetap berbuat jahat. Kemudian dikatakan ada 4 sayap di punggungnya. Nah, sayap tadi kita katakan itu adalah melambangkan kecepatan. Jadi Yunani pada waktu itu rajanya adalah Alexander the Great. Nah, kita bisa belajar dari sejarah bagaimana cepatnya Yunani dipimpin oleh Alexander the Great memperluas wilayahnya sedemikian cepatnya, ya. Kemudian hanya saja
karena gaya hidup Alexander the Great ini yang tidak baik, dia hanya berkuasa kurang lebih sekitar 8 tahun. Pada tahun 323 dia sudah meninggal karena gaya hidupnya yang tidak benar. Ya. Selanjutnya dikatakan lagi pula binatang ini berkepala 4. Nah, tadi waktu kita menampilkan lambang nubuatan, kepala itu juga bisa diartikan sebagai negara, kerajaan atau raja. Nah, sejarah membuktikan bahwa ketika Alexander the Great sudah tewas, maka kerajaan Yunani ini pecah menjadi 4 kerajaan. Nah, jadi yang berkepala 4 ini artinya adalah bahwa Yunani pecah menjadi 4 kerajaan dan itu mereka bagi barat, timur, utara, selatan. Jadi kalau kita ambil dari catatan sejarah, bahagian barat Yunani itu diambil alih oleh Kassander yang kemudian diberi nama Kerajaan Makedonia. Kemudian di sebelah utara yaitu bahagian Thrace dan sebahagian Asia Kecil yang diberi nama Kerajaan Pergamon itu dikuasai oleh Lysimachus. Kemudian sebelah selatan Yunani mulai dari Mesir, Lydia, Arab, Palestina sampai ke Syria itu dikuasai oleh Ptolemy ya dengan nama kerajaannya Ptolemaic. Kemudian yang sebelah timur, ya sebelah timur itu wilayah sebahagian Syria dan sisanya yang lain dikuasai oleh Seleucus yang diberi nama kerajaan Seleukia. Nah, nanti situsnya ada ditampilkan di sini. Jadi, ketika kerajaan itu pecah, tidak ada peperangan di sana. Tapi itu diambil alih oleh jenderal-jenderalnya Alexander the Great. Nah, pecahnya kerajaan Yunani ini persis seperti apa yang dinubuatkan oleh Daniel kira-kira 200 tahun lebih sebelum ini terjadi. Nah, kerajaan ini bisa bertahan sampai akhirnya seluruhnya bisa diambil alih oleh kerajaan yang keempat. Nah, sekarang kita masuk kepada binatang yang keempat, ya, yang kemudian menjadi kerajaan yang keempat. Daniel 7 ayat 7 tertulis seperti ini. Kemudian aku melihat seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Ya. Nah, tadi dikatakan binatang yang keempat ini menakutkan dan mendahsyatkan. Sedemikian rupa tampang binatang ini sehingga dia tidak bisa disamakan dengan salah satu binatang apapun di dunia ini. Sehingga hanya disebut menakutkan dan mendahsyatkan. Tapi dari sejarah kita bisa belajar bahwa memang kerajaan Roma ini adalah kerajaan yang paling kejam, ya. Jadi ciri daripada binatang yang mendahsyatkan, menakutkan, menginjak-injak sisanya itu adalah gambaran daripada kekejaman kerajaan Roma, ya. Karena semua apa yang dilihat Daniel, ini tadi adalah penglihatan yang keempat, ya, penglihatan yang keempat tentang binatang yang keempat. Tapi Daniel masih melihat terus sampai ayat 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, karena kita belajar hanya khusus binatang keempat, maka kita loncati dulu beberapa ayat dan kita masuk ke ayat 15. Nah, setelah penglihatan Daniel itu, kemudian di dalam ayat 15, Daniel menuliskan, maka aku, Daniel, terharu karena hal-hal itu dan penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku.
dengan semua apa yang dilihat Daniel itu, dia menjadi gelisah. Karena kegelisahannya di ayat 16 kemudian dituliskan, lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan diberitahukannya lah kepadaku maknanya. Nah, jadi makna yang akan kita pelajari kali ini adalah berkaitan dengan binatang yang sudah dilihat oleh Daniel itu. Nah, di ayat 17 ditulis begini, binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 kerajaan yang akan muncul di bumi. Nah, sekarang kita kembali dulu kepada ayat 3. Tadi di ayat 3, ketika laut itu berguncang sedemikian kuatnya, maka Daniel melihat ada 4 binatang besar keluar. Sekarang di Daniel 17 ditegaskan bahwa 4 binatang yang keluar dari laut itu adalah juga kerajaan, atau sama artinya dengan 4 kerajaan yang muncul dari bumi. Artinya bahwa kerajaan-kerajaan ini muncul dari suatu hasil peperangan, sebagaimana kerajaan-kerajaan di bumi yang lainnya. Jadi kita ingat ya, bahwa ayat 3 tidak bertentangan dengan ayat 17, tapi itu untuk saling memberi penjelasan yang lebih dan saling menegaskan. Nah, setelah Daniel mendapatkan penjelasan tentang 4 binatang yang keluar dari laut, yang juga sama artinya dengan 4 binatang yang keluar dari bumi, maka Daniel ingin mengetahui khusus binatang yang keempat yang menakutkan itu. Ya, mari kita baca ayat 19. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Jadi ini adalah ciri binatang yang keempat. Daniel ingin tahu khusus tentang itu. Nah, jawabannya ada di ayat 23. Maka demikianlah katanya, ya. Binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Nah, jadi apa arti binatang yang menakutkan itu dijelaskan langsung di pasal 23 ini. Penjelasan tentang binatang itu merupakan penegasan ciri dari kerajaan yang keempat ini yang menggambarkan kekejaman Roma, mulai dari kekaisaran Roma sampai kepada Roma kekristenan, khususnya setelah keluarnya undang-undang hari Minggu oleh Konstantin. Ya. Ketika Roma kekaisaran berubah menjadi Roma kekristenan, kekejaman itu bukannya berkurang, khususnya terhadap orang-orang Kristen. Nah, jadi kekejaman Roma ini berulang-ulang dinyatakan di dalam Alkitab. Kita melihat dan kita bisa membaca dia di dalam Daniel 2 ayat 40 tentang kekejaman itu, dan juga di dalam Daniel 7 sebagaimana sudah kita pelajari tadi. Bahkan Yesus sendiri ketika baru lahir direncanakan atau Roma berusaha membunuh Yesus melalui tangan Herodes. Tapi tentu saja Tuhan melindungi juru selamat kita itu. Nah, kita kembali dulu ke ayat 7. Tadi ayat 7 itu berbicara tentang binatang yang menakutkan ini. Tapi di bagian ujung dikatakan lagi pula ia bertanduk 10. Nah, karena ada tanduk yang 10 ini, maka Daniel terus memperhatikannya. Kita bisa baca di dalam Daniel 7 ayat 8, tertulis seperti ini. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu,
tampak tumbuh di antaranya satu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Jadi dari antara 10 tanduk itu keluar satu tanduk kecil dengan mata seperti manusia dan mulut yang menyombong. Siapakah tanduk kecil ini? Nanti akan kita pelajari di episode yang berikut, ya. Jadi demikianlah telah diberikan pelajaran kepada kita, ciri dan gambaran dari binatang itu yang melambangkan masing-masing kerajaan. Nah, sekarang kita sampai kepada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, 4 binatang dalam Daniel 7 itu adalah Babylon yang dilambangkan dengan singa dan juga dengan emas. Kemudian Medo Persia yang dilambangkan dengan beruang. Kalau Daniel 2 dilambangkan dengan perak, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah Yunani atau Greka yang dilambangkan dengan macan tutul. Dan binatang yang keempat itu adalah Roma yang dilambangkan dengan binatang yang menakutkan dan mendahsyatkan. Ya. Jadi khusus untuk binatang yang keempat ini dia tidak punya tidak punya rupa seperti binatang yang bagaimanapun di dunia ini. Kesimpulan yang kedua, binatang yang menakutkan dan mendahsyatkan ini pecah, yang dilambangkan dengan 10 jari di Daniel 2. Dan di Daniel 7 juga disebut itu pecah menjadi bertanduk 10. Jadi tanduk 10 itu keluar dari binatang itu. Sama seperti pecah itu yang dilambangkan dengan 10 jari. Ya. Kesimpulan yang ketiga, dari antara 10 tanduk binatang yang menakutkan itu, muncul satu tanduk kecil yang kemudian tumbuh menjadi besar. Tadi sudah saya katakan, siapa tanduk kecil itu akan kita pelajari di episode yang akan datang. Nah, kita akhiri pertemuan kita dulu sampai di sini. Sebagaimana biasa, kita tutup dengan doa. Tuhan Bapa kami yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang maha pengasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam pembelajaran kami ini. Bapa, kami memohon ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberikan kami hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, sehingga ketika kami mengerti nubuatan-Mu ya Bapa, kami boleh datang lebih setia kepada-Mu, kami boleh lebih meminta tuntunan Roh-Mu ya Tuhan, sehingga iman kami bertumbuh hari demi hari, dan iman kami ini akan boleh kami pertahankan ketika kami dalam masa kesusahan dan masa penganiayaan, sementara menunggu Tuhan dan Juru Selamat kami yang segera akan datang. Terpujilah Engkau ya Bapa kami yang baik, yang setia, yang selalu boleh menjadi sandaran kami, yang selalu boleh setia menjawab doa-doa kami. Kami yakin Bapa, kami imani kali ini pun Tuhan akan menjawab doa kami. Di dalam nama anak Yesus Bapa, terpujilah Engkau. Amin.